Bad boy itu cuma slogan, kita tuh nggak pernah. Bad boy kata kita shut up. Kalau trash talk kan kita kan jatuhin psikis lawan ya kayak Damba ya. Terus kalau lo tinggi dikit, lo main di center, lo 3 point udah pasti diganti. Kamu tuh bukan Jordan. Iya. Karakter pemain yang dominan itu masuk di Space Jam 1 semua. Siapa yang nggak mau beli Air Max-nya Barkley saat itu? Coba coba. Menurut gua, dia pemain paling sukses era 90 sama 2000. Robert Horry. Oh, I see. 7. Dia begini di sports dia begini. Jordan got 6 sih. Iya. Gue bilang pemain tersukses karena kenapa? Dia itu selalu punya effective minutes. Ya, betul. Bahkan di rookie years-nya itu sama si Sam Cassell itu dia langsung juara kan di Houston Rockets. Oh iya. Ya, rookie year. Jadi gue bilang pemain paling sukses di 90-an 2000 itu Robert Horry. Dan dia selalu take a big shot gitu loh. Iya. Iya kan? 3 pointer. 3 pointer. 2 di Houston. Terus di Spurs. Sempat juga berapa? Enggak, di Lakers dulu dong. Lakers 3. Lakers 3. 5, iya. 2 di Spurs. Di Spurs. Yoi. Gila kan? Makanya gue inget tuh pas terakhir Spurs juara, semua kan pada celebrate, pada peluk, cuman Horry doang nyari kamera dia begini. Iya. 7 loh. 7. Dan orang-orang banyak yang nggak tahu. Nggak. Iya, memang ada. Jadi gue ngeliatnya ada 2 hal nih yang memang ditarik di anak 90-an. Mostly memang idolanya Jordan. Sama kayak anak 2000 idolanya Kobe. Iya. Tapi ada di satu sisi juga anak 90-an yang memang maniak basket juga. Dia selalu jadi bandwagon lawannya Bulls, karena bosen Bulls juara terus. Iya. Sama kayak jadi bandwagon pada saat Lakers. Iya. Gue dulu terus terang jadi bandwagonnya Nets. Waktu Jason Kidd, gue pengen banget Jason Kidd tuh dapet cincin juara tuh. Iya. Waktu dia lawan Lakers. Lakers Nets. Nah, tapi menurut gue keseruan NBA itu berhenti di eranya Kevin Garnett waktu masih di Minnesota. Iya. Timberwolves. Waktu Allen Iverson masih versusnya si Vince Carter, Kobe. Iya, draft 90s lah itu. Masih draft 90s. Draft 90s gue masih lah. Kalau 2K kita masih bisa ngikutin. Karena secara permainan juga gue melihatnya mereka lebih keras. Iya. Bahkan Bad Boy itu udah jadi lambang gitu kan. Gue pernah lihat apa di NBA TV tuh apa yang off court atau apa gitu ya. Isaiah Thomas gitu. Bad Boy itu cuma slogan, kita tuh nggak pernah. Bad Boy kata kita shut up. Bad Boy. You play dirty. Don't say it's only the slogan. Iya, Reggie Miller kan juga, itu kan jahil banget. Apalagi pemain paling terjahil pada saat itu tuh John Stockton. Ya, betul. Padahal kalem gitu ya, Iya. John Stockton ya. Putih, kecil, kalem. Di lapangan Steve Kerr pernah kepancing emosinya sama Stockton, dia dorong John Stockton. Ada tuh. Iya. Semua orang bilang dulu pemain paling jahil itu Dennis Rodman. Gue lupa siapa yang bilang. Bukan Dennis Rodman. John Stockton. Yang lainnya. Iya. Pemain paling trash talk kan si Gary Payton. Iya. Gary Payton waktu di Hall of Fame dia bilang bahwa orang yang paling salut, yang dia salutin itu Stockton. Iya. Dia not Jordan nih karena saingin dia di ini kan. Iya. Di final kan tahun 96 ya. Iya, selalu. Iya, karena Stockton itu di trash talk sama si Gary Payton. Itu sampai Gary Payton capek. Ini orang lempar aja mukanya gue trash talk gitu kan. Harapannya kan kalau trash talk kan kita kan jatuhin psikis lawan ya kayak Damba ya. Terganggu. Psikisnya terganggu, ya kan? Mental terganggu. Tapi gue katanya John Stockton kalau dulu di Kobatama tuh kayak Kiki Susilo tau gak lu? Iya. Iya. Tuh bicara 90s juga, ya kita suatu kebanggaan lah. Itu juga Kobatama kan pas pemain asing masuk tuh 94, 95 ya. Gue pertama kali nonton Kobatama jujurnya pas Hatex 94. Thomas Teddy Kundiadi. Orang-orang kan pada Thomas Teddy, gue udah suka sama Wayman Strickland saat itu. Pemain playmaker. Bukannya Ray Kelly? Ray Kelly pas udah Panasia. Oh iya betul. Pas masih Hatex, itu Wayman Strickland. Iya. Playmakernya. Yang orang-orang suka mikir, lo hubungannya apa sih sama Rod Strickland? Gak ada hubungan. Rod Strickland dulu playmaker di NBA. Playmaker yang bagus. Jadi kita juga cukup bangga lah 90s itu. Kita lihat IBL sekarang juga, gue nggak tahu ya. IBL sekarang menurut lo shooter-shooternya ngikutin Stephen Curry banget nggak menurut lo? Yes. Ini gitu nggak sih? Akhirnya cara bermain anak sekarang tuh lebih banyak nembak-nembak jauh gitu, nggak ada ngedrive gitu. Nah, makanya kemarin gue tuh bahas, gue juga kemarin kan ada
acara yang Breakhouse Basketball. Pas bahas IBL ditanya, gue bilang gue nggak terlalu suka IBL sekarang. Gue justru lebih suka Kobatama zamannya IM, Romo Chandra, Raymond Manuhutu gitu. Dan kemarin gue juga coba lihat YouTube-nya tahun 90-an tuh Kobatama kan masih ada tuh video-video dia Rocky kan. Rocky Padilla ya. Terus gue nonton di live streamingnya IBL. Gue bilang IBL sekarang mainnya kayak anak pagi ketemu anak sore tuh. Dan pada saat gue ngomong gitu, teman partner gue yang angkatan baru umur 25 tuh si Edo, apa sih bang maksudnya pagi sore? Restoran. Dia maunya makan kalau udah pagi sore. Tapi lo ngerti kan, anak pagi ketemu anak sore kan? Kejar-kejaran. Sebenarnya mindset gaya bermain sih zaman kita terlalu like Mike, I want to be like Mike, apa up, reverse, jadi semua kepikir lompat. Semua belajar lompat. Nah begitu Stephen Curry, iya loh, udah ada 3 points, meter mundur, tembak. Semua jadi begitu, even big man. Big man 3 point. Big man kalau dapet rebound gitu, gue lihat anak-anak sekarang ya dapet meskipun cuma di luar keyhole, tapi dia mau mundur nembak. Iya. Gue lihat begitu. Evolusinya memang sekarang itu bukan dulu kan penetrate kalau ketutup lo passing keluar atau lo pick and roll. Iya. Break. Nah kalau sekarang itu individualnya setiap pemain itu punya kebebasan individual kalau dia punya space. Walaupun di depan yang jaga lo 2 meter, tapi menurut space lo cukup buat nembak. Lo tembak. Jadi mereka nyari space kayak James Harden, kayak Steph Curry. Iya. Dan permainannya hanya cuma nyari space, dia tembak. Iya, betul. Dan kalau bisa nembak lebih dari jauh dari semeter dari 3 point, kenapa mesti semeter? Kalau perlu 2 meter sekarang begitu. Kita kan dulu kan sedekat mungkin. Mau badan condong ke depan, pokoknya nembak 3 point. Iya. Gitu. Justru pemain-pemain kayak Sean Kemp gitu, mungkin sekarang nggak laku, jadi nggak seru gitu kan. Iya, kayaknya dunk tuh udah bukan the art of basket lagi, dulu masih ya. Ya. Dan apa namanya, dulu kita tuh masih berlaku tuh. Passing angka 8 tuh lagi nyerang tuh ngaruh gitu. Iya. Ngaruh. Itu emang udah termindset fast break, passing angka 8 ya. Itulah 90s gitu loh saat itu. Ya banyak passing gitu kan. Di situ seninya gitu. Di sini sekarang seninya ya lo tadi udah bilang mundur semeter 2 meter tembak, semeter 2 meter tembak gitu kan. Iya. Masuk kayak Porci. Pola mainnya apa? Fast break kan? Iya. Terus kalau lo tinggi dikit, lo main di center, lo 3 point udah pasti diganti. Oh iya. Zaman dulu. Iya. Coba-coba 3 point center gitu kan. Atau kalau masuk nggak ada orang, wah kita reverse gitu, langsung pelatih. Kamu tuh bukan Jordan. Iya. Nah, biasa bisa sebenarnya. Nggak, karena dulu pemain-pemain yang lama, zamannya Mas Bambang, Hermansyah dan lain-lainnya kan kiblatnya ke Cina kan. Kiblatnya ke Cina, lo passing nggak boleh dribble. Karena teamwork, Mbak. Iya. Dan memang harusnya paling efektif untuk pemain yang tingginya segitu, ya memang mainnya passing nembak. Tapi sekarang orang Asia kan juga udah gede-gede kayak tinggi China. Oh, iya. Mereka juga udah dan gede dan bisa 3 point juga. Bisa 3 memang. point. Iya. Dan mereka juga gaya permainannya akhirnya untuk mengikuti gaya NBA udah lebih masuk. Bahkan Eropa juga begitu. Iya bener. Budaya big man nembak itu mulai pas ada Sabonis. Ya. Arvydas Sabonis nembak. Rashid Wallace. Ya udah tuh. Sam Perkins. Tapi Sam Perkins Manut Ball. Iya 3 point Manut Ball. Sekarang masuk NBA nggak sih tuh anak? Main. Main ya. Udah Si Ball. Iya main. Denver. Cuman dulu itu orang center 3 point itu memang kayak nggak keharusan gitu. Dan nggak dikasih dasar bermain basket untuk di posisi guard. Gitu. Iya. Sekarang 7 feet tuh udah main di posisi guard. Nah, kan? Gitu. Jadi semuanya guard. Jadi kalau sekarang kalau NBA itu yang gue tahu semuanya bisa 3 point kecuali Ben Simmons. Kalau dulu kan ya nggak bisa nembak 3 point kan siapa? Ya sekarang free throw-nya dulu jelek kan si Shaquille ya, sampai ada personal trainer khusus buat free throw nggak ngaruh juga. Sekarang yang jelek tuh DeAndre Jordan sama Ben Simmons. Iya, DeAndre Jordan juga tuh. Itu JaVale McGee. Check it full. Check it full selalu. Makanya gue kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Sandi juga soal wajah baru NBA. Jadi sekarang kayaknya karakter satu pemain yang dominan tuh di NBA juga udah jarang. Dulu kan karakter pemain yang dominan itu masuk di Space Jam 1 semua. Oh iya. Kan? Siapa? Barkley, Ewing, Sean Bradley, Larry Johnson, Maxi Box. Lepas dari mereka sebenarnya butuh juga nih castingan karakter jangan lempeng, ada yang pendek, sedang, tinggi banget, ya udah yang dipilih itu.
Kayak Maxi Box. 1000 banding berapa orang sependek dia bisa lolos. Iya. Itu juga Jordan tuh trash talk juga sama dia tuh. Tuh Jordan sama dia trash talk tuh apa? Jadi pas dia megang bola, shoot the ball, midget, bisa gitu. Bisa gitu Jordan. Jadi di sini kan, wah lu nggak boleh begitu. Kalau di sana nggak ada cerita. Tapi Ya, sekarang udah nggak boleh. di sana udah nggak boleh ya? Sekarang udah nggak boleh. Iya. Itu yang nggak seru jadinya. Langsung technical ya? Technical. Iya, sekarang kalau gue perhatiin dikit-dikit technical gitu. Orang nyengir aja di technical loh. Dulu Iya. Sean Kemp itu abis ngedang itu nunjuk-nunjuk orang, sekarang langsung technical. Gue inget tuh, abis ngedang dia nunjuk itu pemain Golden State namanya Alton Lister. Alton Lister pemain. Iya, lu nggak boleh marah lu. Coba, itu tadi siapa pemain yang lo bilang tadi? Oh, Bobby Hurley. Bobby Hurley. Bobby Hurley. Nih. Ya gue pernah dengar ini kan. Bobby Hurley ini dia di Duke juara 2 kali, 1992. Dan dia masuk ke Kings, kebetulan juga gue jersey punya. Kenapa gue lebih milih untuk nyari Bobby Hurley dibanding gue nyari si Chris Webber. Chris Webber itu jersey sejuta umat di mana-mana dari size yang youth sampai yang big banyak. Bobby Hurley susah. Nah, Bobby Hurley ini dulu jadi gini. Kita dulu identik Dream Team ya. Iya. Ini dulu di Percik yang punya ini cuma Candi dulu. Iya. Cuma Candi yang punya ini. Gue sekalinya ini keluar, gue minta beliin nyokap gue, gak dikasih. Nggak dikasih. Jadi ada historinya nih. Iya. Dream Team itu lo jangan lo pikir sesmooth itu. Lo gabung semua pemain-pemain yang fundamentalnya gila-gilaan ya. Ada sekelas Jordan, Larry Bird. Gabungin si Bird sama Mike Johnson sama Jordannya susah. Iya. Bahkan Asia Thomas katanya gara-gara nggak cocok sama Jordan nggak masuk. Iya, saat itu si Jordan, gue baca sendiri. Jadi gue nggak mengada-ngada ya. Gue baca sendiri di dokumenterinya di YouTube bisa dicari itu yang Dream Team. Bahwa saat Jordan dipilih, yang dia tanya siapa aja yang main. Dan kalau ada Asia Thomas dia nggak mau. Iya. Dan itu lucu juga karena gini, tahun 92 itu kan sebenarnya masa kemasannya Detroit Pistons juga kan. Iya. Tapi hanya Chuck Daly yang jadi pelatihnya. Iya. Bill Lambert, Joe Dumars sama Asia Thomas nggak main. Nggak main. Bahkan si Utah Jazz yang pada saat itu nggak punya juara, 2 orang. Iya. John Stockton sama Malone. Iya, karena memang saat itu kan tandem berdua kan ya nggak terkalahkan lah. Iya. Stockton to Malone itu pasti kan. Stockton to Malone. Iya. Mereka nggak selancar itu, apalagi tiba-tiba ada satu Christian Laettner itu wah udah dibully banget udah itu satu match. Karena kan sebenarnya mereka mau balikin pride mereka yang kalah di tahun 88 kan. Iya. Oke. Karena dia hanya nggak boleh pemain NBA kan. Iya, saat itu memang dari tahun 84 Jordan kepilih dan juara. Amerika dapat medali, 88 kalah. Saat itu 88 salah satunya main David Robinson sama Charles Smith dari Clippers kalau lo ingat itu main. Ada Wayman Tisdale juga. Wayman Tisdale, Alvin Robertson semua main di situ tuh. Dan Marley juga main. Dan Marley main. Dan Marley main. Nah, David Stern dan semua Amerika tuh pada kesel kenapa? Kalau dipikir-pikir ya, kita nurunin yang amatir ya, yang college. Sementara kalau dipikir-pikir Divac udah main di NBA, lo turunin buat Yugoslavia. Dejan Petrovic udah main di NBA. Waktu itu dia main di Portland. Udah lo turunin lagi di Kroasia. Kok nggak fair ya? Sama satu lagi dari ada tuh Timur Tengah. Ala Abdel Nabi kalau pernah denger. Oh iya. Pemain Blazers. Iya. Lo mainin Sarunas Marciulionis. Itu pemain dari Warriors. Sama Drazen Petrovic ya? Drazen Petrovic ya? Nah, abis itu ngerasa, wah nggak fair nih, berarti boleh dong kita mainin pro. Lo yang udah pernah mainin NBA main juga kan di negara-negara lo masing-masing. Turunlah tuh, balas dendam tuh. Dan mereka menjuarai Olimpiade 92 itu tanpa satu kali pun time out. Itu dia. Ya pada saat itu kejagoan. Dan yang lucu, pemain lawan itu foto-foto. Ini idola gue, jadi di base foto-foto. Tanda tangan. Ternyata Chuck Daly punya masalah dengan sifat-sifat masing-masing, ego masing-masing kan. Carmelo bilang di dokumenter dia bilang, oh lo mau bilang Charles Barkley the best power forward. Oh wait a minute, gue juga the best power forward. Akhirnya lagi latihan pun lo jegal-jegalan. Iya. Nah itu di latihan itu gue pernah nonton tuh di YouTube juga. Kan video mereka scrimmage tahun 92 itu kan baru munculnya belakangan kan. Yang memang pada saat itu Magic Johnson sama Michael Jordan tuh benar-benar mau membuktikan siapa yang paling jago di situ kan. Tim Jordan lawan tim Magic Johnson. Dan masih membekas Lakers baru ditumbangin sama Bulls 91. Nah, terus udah Jordan menang, dan Jordan yang kayak Nino bilang tadi, dia walaupun hanya scrimmage dia mesti menang. Iya. Nah, pas sudah selesai Magic Johnson dipanggil sama Larry Bird. Kata Larry Bird, Magic,
We have a new sheriff in town. Iya. itu dia ngomong pas di Hall of Fame. Iya, terus abis itu si Chuck Daly mikir ini kalau begini terus nggak beres juga. Ya udah, si Mike Coach K itu yang dari Duke. Ya. Dia saat itu kan asisten kan. Dia yang Chuck tenang aja udah, dia bilang. Habis itu dia datengin lah nih college boy ini. Buat sparring college boy ini kan nothing tulus ya. Yang penting gue bermain pro. Yuk main gila-gilaan. Saat itu gue masih ingat tuh yang kepilih saat itu selain dia baru champion nih. Pokoknya gue inget deh. Ada dia, Grant Hill, Anthony Hardaway, Chris Webber, Jamal Mashburn, Alan Houston, Eric Montross, sama satu lagi Ronnie Rogers. Ronnie Rogers di Suns pernah dapat Most Improved Player. Ya. Eric Montross tuh Duke ya? Duke. Di Duke dia pahlawan. Iya. Begitu di NBA kacau ya. Pakai nomor 0. Nah, main dibantai sparring pertama. Iya. Sparring pertama dan si Chris Webber juga gila banget mainnya sampai si Webber bilang, "Wah, ini orang kayak Chris Webber kalau datang ke NBA nih, oh udah mundur orang kayak gue," gitu ibaratnya. Dan Larry Bird akuin, dan Bobby Hurley itu mainnya tuh lepas banget. Dia nih. Iya. Lepas banget ya, passing, assist, dan mereka juga mainnya kan teamwork. Penny juga, bayangin, Penny ditaruh di posisi 2 waktu itu, ngedang-ngedang, kalah, sparring pertama kalah. Itu yang di situ itu yang Chuck Daly dapat momen. Oke, lo sekarang mikir bahwa lo bisa dikalahin. Iya. Lo bisa dikalahin gitu loh. Nah, di sparring berikutnya baru mereka tuh. Karena katanya sparring pertama main passing-passingan justru yang kesannya lo deh scoring ke steal. Oh, kalah ya. Kalah sparring pertama. Sampai Chuck Daly bilang media massa jangan masuk. Jangan masuk. Scoring boardnya nolin semuanya. Udah. Karena apa, ini gila dream team loh. College boy ngalahin Jordan, kompetitifnya hilang. Sampai saat itu juga si Leitner malah nggak main. Kan waktu itu kan malah kayak yang kalau sparring ya udah lu mau ambil college boy nih, siapa? Enggak, lu aja. Iya. Ya pasti pokoknya Magic pinginnya gue ngelawan Jordan. Itu gila tuh. Terus si Robinson juga nggak mau kalah juga gitu. Drexler segala macam. Jadi saat itu juga ego all-star mereka juga ternyata nggak bisa lepas. Iya. Nah, itulah hebatnya kenapa yang dipilih si Chuck Daly. Chuck Daly itu kan katanya hebat anger management-nya, dia hebat kan. Nah, makanya waktu itu dia bisa ngendaliin si Dennis Rodman. Lo pernah nonton filmnya Rodman kan ya? Kan dia nangis kan? Nah, Rodman itu sebenarnya tuh cengeng. Iya. Di balik ke bad boy-nya itu sebenarnya si Chuck Daly berhasil merangkul dia jadi seorang bapak karena dia kehilangan figur bapak. Iya. Ya, kehilangan figur bapak, akhirnya dia yang bisa ngerangkul si Rodman. Makanya pas tahu si Chuck Daly pindah ke Nets, sebel tuh Piston. Nah, di Nets dia ngelatih Drazen Petrovic sama Derrick Coleman. Makanya dia bisa nilai dulu kayak apa tuh si Drazen Petrovic. Iya. Seru. Sampai ya itulah egonya Pippen juga sih sama Jordan tuh. Ngebantai si Kukoc kan gara-gara tahu Kukoc mau di draft sama Bulls ya. Udah di draft. Nah, jadi ibaratnya gini, si Jerry Krause itu budget untuk pemain Bulls kayak dia tahan buat si Kukoc. Pippen tersinggung karena pada saat itu rumor dan image yang dibangun itu adalah si Tony Kukoc itu adalah Jordan Eropa. Iya, benar. Jordan atau Magicnya Eropa lah gitu Jordan ya? Eropa. Jordan Eropa. Itu lucu tuh pas lawan Kroasia si Magic semua pada bersaksi tuh. Iya. Ini kok si Pippen kok sama si Jordan rebutan jagain Kukoc. Iya, si Pippen bisa I got him. Ini kayak si semua ya, Chris Mullin, si siapa si Magic sampai wah ini kayaknya kok mereka pengen berdarah-darah banget nih. Tapi menurut lu dari Dream Team itu selain lu gak usah ngomongin Christian Laettner ya? Iya. Yang paling gak pantas masuk Dream Team itu siapa sih? Karena masih ada Asia Thomas, ada Dominic Wilkins. Versi Lono. Ada Asia Thomas sama Dominic Wilkins. Sebelum lo jawab, gue juga bingung kenapa Dominic Wilkins nggak masuk dalam 50 player itu. 50 greatest player? Iya. Versi lo dulu nih, di Dream Team pertama, sebenarnya kalau kata si Magic, there is no second enter Dream Team. The only Dream Team is us. The only one. The only one. Dari Dream Team 1, the first Dream Team itu, the original one, siapa yang nggak layak masuk ke tim saat itu? Di luar Laettner ya, Malone deh. Karl Malone. Oke.
Menurut gue ya. Menurut lo, Mbak? Menurut gua pada saat itu sebenarnya Larry Bird ya nggak usah sih, udah tua. Setuju. Kalau ribet kesian, ngerasain dia. Jadi kalau meskipun selama pertandingan dia lebih jadi banyak kalau gue goler ya. Banyak goler-goleran di situ ya. Kalau gue bilang begini ya, Larry Bird itu gue harus melihat dia salah satu kebanggaan simbol perbasketan Amerika. Ya, karena dia Tanpa mengurangi rasa hormat sama rasisme gue ya, bagaimanapun permainan basket berawal dari kulit putih. ya, Itu kenapa ya dipilih untuk logo NBA adalah Jerry West. Iya. Itu silhouette Jerry West. Di Amerika itu ada arti-artinya logo-logo liga. Kenapa warna logo NBA itu seperti itu? Putih, karena itu permainan berawal dari orang kulit putih. Kenapa biru dan merah? Amerika. Iya. American sport. Oke, Jerry West. Makanya sempat ada kontroversi tuh, sempat orang bilang, oh logo NBA diganti jadi Jordan. Ya gue bilang jangan, makin besar kepala kalau menurut gue. Iya, iya. Nah, jadi di saat itu diangkat juga kan momen, kayak dari dulu kan selalu dari zaman Indiana lawan Michigan State, Bird, Magic, Bird, Magic. Iya. Di saat bersamaan si Magic itu AIDS kan, mau pensiun. Iya. Di saat yang bersamaan juga si Bird mau pensiun, kayak mau ngangkat juga lah. Iya. Dua legend ini rival sejak lama mau berhenti bareng. In my opinion ya, Mbak ya. Ya, menurut gue. Dan di situ juga diperhitungkan juga, kalau Bird paling berapa menit sih? Kita punya Chris Mullin shooter. Iya. Kita punya Drexler. Drexler setahu gue pas kita awal-awal kartu itu keluar ya. Mana tuh kartu gue? Drexler belum ada di starting line up. Yang pas mana tuh? Sorry. Di stadion ini Dream Team. Iya. Iya, belum. Belum. Terakhir. Nih. Dia dua terakhir bareng Leitner kan. Iya, di sini Iya. nih. Oh, Dyson belum ada ya? Belum ada. Ini masih 10. Jadi kalau gue bilang, kalau Leitner tuh dipilih karena legacy bahwa NCAA ya. NCAA itu harus aja. ada. Dia juara bareng sama Bobby Hurley di Jadi juara. pemain terbaik kan? Ya. Kayak waktu Anthony Davis. Mungkin sama kalau Jordan. satu yang juara LSU yang diambil bisa jadi O'Neal. Oh iya, iya. Ya, bisa jadi O'Neal. Nah, abis itu kalau Drexler, ya udahlah, mungkin pelengkap Jordan karena gue melihat kalau kita bicara shooter, Pippen in every position. Iya. Nembak bisa, Barkley bisa nembak, Iya. Stockton bisa nembak. Mullin bisa. Gue tahu kok kalau karena si Bird tuh menitnya nggak banyak kok pas di sana. Iya. Enggak, orang dia cedera punggung. Nah, tapi mereka butuh leadership. Iya. Ada Jordan, Magic. ada Magic sama Bird katanya double captain. Tapi gua bilang sih lebih kepada face NBA-nya aja sih, mukanya. Iya, saat Wajah itu mereka face Karena NBA. kan selalu yang difoto itu kan Bird, Magic sama Jordan Jordan, kan. Iya. Jadi memang kayaknya itu perwakilan 3 generasi itu. Nah sekarang kalau zaman sekarang kayaknya untuk jadi si Bird itu dianggap sebagai dari 80 ke 90. Mereka tuh transisi 80s to 90s tuh mereka. Iya, Magic. Magic Bird. Makanya kan sempat ada foto bertiga tuh. Jordan di tengah, Magic sama Bird. Iya. Nah, masih bertiga karena itu transisi zaman tuh mereka. Iya, betul. Jordan itu emang dipersiapkan sama Stern buat ini duta next gue nih. Iya. Makanya kenapa dibikin aturan buat bad boys lebih lagi, kalau nggak digempur. Bill Lamber kan beda loh ya. Lo ngeblok sama nomplok tuh beda. Bill Lamber tuh nomplok. Makanya kenapa dibikin si Joe Dumars tuh sama si Jordan kan kalau jaga ketat banget kan. Dan itu memang kasarnya sih beneran kasar itu. Iya. Oh iya. Bukan keras. Bukan keras, kasar. Itulah yang terjadi saat si Rodman harus ke Bulls. Pippen punya sedikit aturan-aturan. Iya, iya. Yang pertama, dia harus minta maaf sama gue. itu pas dokumenterinya si Rodman, gue denger. Jadi ternyata si Rodman kan intinya gini, gue nggak peduli, gue mau main di Sonic kayak, gue mau main di Spurs kayak, yang penting gue main basket. Nah, kayaknya kita butuh Jordan Protector kayaknya nih. Iya, iya. Peta Rodman. Nah, di sebuah rumah, gue lupa rumahnya di mana. Pokoknya saat udah deal-dealan wakil lo main, tapi pertama yang harus lo syarat lo main di Bulls ada lo minta dulu maaf sama Scottie Pippen, ada di dapur tuh. Gitu. Karena emang Pippen juga termasuk yang dibantai. Sakit Gitu. hati gila. Selalu makanya ada Jordan stopper. Iya, iya, Jordan sama. Nah, saat itu kan justru Jordan stoppernya di Orlando Magic si Nick Anderson. Nah, Iya, di yang Orlando dia Magic. steal kan. Iya, iya. Saat itu Jordan udah pakai sepatu Air Jordan Concord yang putih Iya. hitam, si Nick Anderson pakai Jordan yang 94 yang ada- putih biru. Yang ada garis-garis. Iya. Terus Jordan itu setelah itu kan didenda beberapa game gara-gara si Nick Anderson bilang,
Gue nggak takut sama nomor 45. Gue takutnya nomor 23. Iya. Dia ganti. Ada. Iya. Nah, setelah itu sampai game habis tuh Bulls mesti bayar denda tuh. NBA itu. Gue mau tau deh, lo sebagai penggemar Jordan, nomor 45 itu kenapa sih pakai 45? Meskipun jumlah 4 tambah 5 itu 9 ini ya, nomor Dream Team ya. Tapi 45 itu kenapa sih? Nomor dia waktu di sekolah. Pak jadi main baseball. Baseball ya. Oh, karena waktu di Laney dia pakai 23. 23. Oke, berarti di baseball dia pakai 45. Dan pada saat itu kan ada sentimen bahwa dia teringat sama bapaknya kan kalau misalnya pakai nomor 23. Kan kenapa salah satu dia pertama kali pensiun itu karena bapaknya meninggal kan? Ya, betul. Tapi gue nggak tahu kenapa Waktu pilihannya dia 45. SD kan dia main baseball. Tuh Kan, nah pakai nomor 45. Oh, I see. Iya. Kalau nggak salah juga 45 itu Saat nomor di- jersey kakaknya. Oke. Makanya dia pengen Ya menjadi setengahnya. motivasi dia karena selalu ngalahin dia man to man waktu kecil. Benar. Oke, saat itu berarti dia nurunin 23 itu, nurunin lagi itu bayar ya? Bayar. Pokoknya bos itu kena denda salah satunya itu nomor 23 sama sepatu. Jordan mau pakai sepatu hitam atau sepatu putih gitu. Padahal kan dulu nggak bebas. Iya. Lu mau pakai sepatu putih, satu tim sepatu putih semua. Nah jadi kalau menurut gue nggak terlalu ngefans sama Jordan ya. Pertama karena gue mungkin dulu lebih senengnya Barkley. Barkley sesuai posturnya dulu ya. Hah? Ya mungkin. Dan jangan salah, Phoenix Suns itu saat itu trendsetter zaman juga loh. Iya. Iya kan? Siapa yang nggak mau beli Air Max-nya Barkley saat itu? Coba. Gua katanya Barkes gua dulu Hermes gue beli loh. Beli kan lo? Iya, Air Max akhirnya beli. Lo sama sepatu lo ini Horace Grant. Oh iya, Horace Grant. Lo beli ya. Nike juga kan. Pokoknya gue dulu Nike minded deh pokoknya. Nah, naik mana? Next kita ngomongin yang soal klasik ya. Sip. Boleh. Ini kayaknya seru banget nih. Ini nih nggak ada batasnya nih. Enggak seru banget. Enggak, maksudnya ini enggak cukup selesai 2 episode nanti gue juga mau The Bricks ini bahas basket 90 tetap karena kita harus melestarikan budaya sepak bola. Generasi 90-an. Thank you, Dok. Thank Siap. you. Thank you, Dam. Yuk, thank you. Gue envy banget sama koleksi lo. Perlu kita bahas lebar. Ada yang mau di nego nggak nih? Enggak, lebih tepatnya mau dijual nggak? Enggak. Enggak. Thank you ya. Sip.